kronologi ya, jadi aku habis dari rumah teman kan, Cabut, habis dari rumah teman pulang jam 3-an dan rumah teman aku tuh di daerah Pasar Minggu. Jadi rumah aku kan di Ciganjur, kalau pulang tuh selalu lewat Cilandak KKO. Dan pas aku lewat sendiri udah lumayan sepi, cuma ada 3 angkot yang mangkal. Pas mobil aku lewat ada salah satu angkot yang ikut keluar juga. Kan awalnya aku nggak mikir macem-macem kan, tapi pas aku udah kasih jalan untuk angkot itu lewat, angkot tuh malah tetap nempel ke mobil aku, makin mepet, ngikutin terus lewat Ragunan hampir ke rumah. Kira aku mutusin untuk kencengin mobil aku aja kan, biar lolos dari angkot itu. Akhirnya sih awalnya berhasil lolos, tapi nggak lama kemudian angkot itu ngalip dari belakang terus ngeblokade mobil aku. Terus 2 orang turun dari angkotnya, salah satunya itu mukul-mukul mobil aku kayak keras, terus tendang-tendangin suruh aku keluar kan. Dan aku gara-gara apa ya, penasarannya kenapa sih ini orang kayak mukul-mukulin mobil, tiba-tiba akhirnya aku turun dari mobil. Pas aku pengen nanya ada apa, salah satu orang itu langsung narik jaket aku, dirobek, terus aku ngebela diri kan, aku tonjok orang itu. Terus aku tonjok, salah satu temennya itu nonjok aku dari belakang juga. Belum lama kemudian salah satu temennya keluar lagi dari angkot, udah bawa kayak dongkrak gitu loh, senjata. Dia pengen mukulin aku bertiga. Pas udah dipukulin akhirnya ada warga yang bantu aku. Yes. Tapi ada luka gak di badannya atau hanya jaketnya aja? Untungnya Memar dikit doang sih, tapi udah sembuh. Sama ini Website turun dikit. ada salah satu foto pelaku ya sih yang tangkap video. Oh sempat videoin. Sempat. yang nolongin itu yang video. Oh yang nolongin. Beratnya boleh di sini lagi. Nah gitu cakep. Sini dong, ke kanan dikit. Kanan dikit. Kerugian mungkin kira-kira berapa? Kemudian belasan juta. Tapi ya bukan masalah kerugian, masalahnya kalau yang kayak di video yang aku bilang, kayak aku ingetin aja kayak kalau ada masalah atau kayak gimana nggak harus pakai kekerasan, tapi kita bisa ngomong baik-baik gitu kan. Tapi emang dia udah nggak bisa diajak ngomong gara-gara ada pengaruh alkohol kayak gitu. Sama sih pasti ada ya, mungkin sekarang dulu aku sampai sebelum dulu nggak buat mandi, tapi sampai pasti bakal terus lagi. Barang nggak ada yang hilang sih, tapi rusak jaket sama mobil. Paling mereka aku pagi-pagi itu ada kerjaan, dia emang harus pulang. Udah lewat jalan Ya, kalau lewat jalan itu pasti harus kan, cuma itu doang kalau pengen pulang kan. Tapi lebih was-was. Jamnya. iya jamnya mungkin, dan apa ya, lebih hati-hati aja. Dia tuh nggak nelpon saya, nggak nelpon bapaknya, nggak nelpon kakaknya, dia hadapin sendiri. Saya baru tahu itu besok sore. Jadi itu kejadian hari apa ya? Di Selasa, saya baru tahu Rabu sore. Kira-kira dia kasih saya videonya tuh sama seperti yang dia posting di Instagram dia. Saya pikir di prank nih, karena kan saya udah sering banget di prank, jadi saya diemin aja tuh video. Nah setelah saya tanya, Atala mau kemana hari ini? Dia bilang, "Ma, aku mau ke kantor polisi. Aku ditonjok gini-gini." Baru saya telepon balik, tapi saya pertama-tama marah dulu sama dia. Setelah dengar cerita dia pulang sendirian, padahal sebetulnya ngapain gitu, dia kan punya driver Ijal, kenapa dia mesti sendirian, kenapa juga dia nggak nginep apartemen, kan deket tuh rumah Michael sama rumah saya. Iya. Mbak, kawan, apa sih, rolling door ya gitu ya. Kok bisa jatuh, itu saya juga aneh. Terus saya nasehati banyak hal, dia marah. Jadi kan yang biasa jam 12 malam saya cek, jadi karena marah-marahan jadi nggak ngecek kan. Terus saya mimpinya nggak jelas. Nah terus paginya saya telepon sama Vero nggak cerita soal ini. Jadi saya tahunya karena saya lagi nggak ngomong, saya iseng aja, kamu kemana hari ini? Terus dia baru kasih video itu sama kasih cerita, baru saya omelin yang kemarin malam belum kelar ngomelnya, saya ungkapin semua perasaan saya. Nah inilah kalau Atala nggak mau dengar apa kata mama, karena sebagai seorang ibu tuh feeling saya kan tajam. Kalau saya udah bilang jangan pulang pagi, jangan ini, jangan itu, ya harus jadi pertimbangan ya adik ya. Jadi kan ya itu mungkin Tuhan juga mengingat. Iya, makanya sekarang dia lagi saya suruh nginep di apartemen sambil saya dampingin. Intinya Atala ini harus belajar karena ada 2 kali ya. Pertama yang dia tabrakan 2 tahun yang lalu itu, yang mobilnya hancur tapi dia alhamdulillah selamat, itu kan juga karena pagi-pagi gitu kan. Tapi itu tuh sama supir. Nah sekarang dia sendirian hampir aja
ya istilahnya dikeroyok lah. Dan ini kan modus baru ya kalau menurut saya, karena kalau dia mau begal mobil mestinya logikanya begitu Atala turun bukan dirobek bajunya tapi diambil mobilnya. Nah ini kenapa kok dia robek bajunya Atala, terus dia lebih pengen menganiaya ketimbang nyerang apa isi di dalamnya atau apa dompet, itu agak aneh gitu. Makanya pas aku ke polsek itu jatuhnya bukan perampokan, jatuhnya penganiayaan. Soalnya kan 2 orang kan mencoba itu, dan kayak dia tuh nggak minta barang sama sekali waktu itu, malah lebih nyerang itu Pak. Dia nggak suka tapi nggak pernah tahu sih siapa, belum mikir ke sana, tapi nggak menutup kemungkinan. Oh belum. Saya lebih penting nanti saya percaya polisi, khususnya Kapolsek Jagakarsa ya, karena ini kan juga udah viral sama teman-teman juga. Mudah-mudahan ini jangan menimpa orang lain, karena saya juga pernah tinggal daerah Jagakarsa, seumur-umur nggak pernah ada modus kayak gitu. Orang lagi jalan baik-baik, dia cuma 30 km kan per jam, tiba-tiba dipepet. Kalaupun karena social gap ya, kesenjangan sosial, tapi apakah harus menganiaya orang gitu. Dan kenapa aku perpanjang kasus ini tuh gara-gara biar nggak menimpa orang lain gitu. Takutnya kan ada perempuan yang pulang jam segitu nasibnya mungkin beda. Jadi biar pelaku-pelaku ini tuh kena hukum aja, biar jerak lah. Aku saksi-saksi yang bantu aku, terus jaket aku juga yang robek sama sebuah video. Semua visum. Visum ya sempat di rumah sakit dekat sana, terus sudah dikasih ke polisi. Iya, kalau Vero tuh dia nggak pernah sih mau konyol gitu meskipun dia bisa bela diri. Vero tuh kan memang taekwondo, badminton. Makanya saya tanya, kamu berani-beraninya turun dari mobil padahal kamu nggak bisa bela diri. Saya tanya, emang modalnya apa? Aku udah pasrah mah, ya kan nggak konyol, itu konyol. Makanya Enggak, aku kira tuh kita tuh bisa ngomong dengan baik-baik. nggak mungkin. Tapi emang nggak bisa. Ya nggak ada sih, yang jelas dengan peristiwa ini saya harus yang tadinya udahlah udah gede-gede ya, 20 tahun, 23 tahun mestinya udah bisa jaga diri lah. Ya sekarang mau nggak mau, Atala mau kemana, sama siapa ya saya akan pantau. Kemarin aku ada acara di Solo, baru pertama kali ketemu Pak Ganjar. Kemarin acara apa, mahasiswa pokoknya entrepreneur. Terus tiba-tiba dia lagi di satu aula, lagi ada anak apa, mama mahasiswa, tiba-tiba Pak Ganjar masuk. Oh ini Pak Ganjar, dia ngasih ilmu kan ke kita ilmu tingkat. Jadi dia emang gak niat, emang gak sengaja datang karena Pak Ganjar lagi ada di ruangan sebelah ya, pokoknya di kampus itu lagi ada acara di kampus itu. Kita bilang, aku pengen ngomong, ya Allah Pak, nggak apa, cuma ngomong sedikit aja ilmunya banyak banget. Udah terus dia pergi, nggak sampai setengah jam ya. Nggak sampai setengah jam tuh dia pulang. Pelajaran apa sih yang diambil dari seorang Ganjar? Itu pertama anak muda, jadi kalau misalnya anak muda tuh jangan cuman kayak oh yaudah dapat dari orang tua gitu doang, cuma terima gitu doang, jangan. Jadi karena temanya entrepreneur, dari uang saku lo bisa bikin apa tuh gitu. Misalnya bikin sesuatu yang bisa dijual lagi ke temannya, karena itu cikal bakal pengusaha katanya Pak Ganjar gitu. Terus apa kemarin jangan pernah malu untuk melakukan apapun, walaupun misalnya di kampusnya kuliahnya di fakultas yang bagus, yang bonafit, misalnya jangan pernah malu untuk turun ke bawah kayak gitu-gitulah. Hal yang wajar lah, namanya orang tua ya, masih tahu ke mahasiswa. Tapi aku jadi yang bengong gitu, oh iya. Dan dia orang kan lucu banget Pak Ganjar, jadi kita lagi dia ngomong kita sampai ketawa-ketawa terus. Gini, Pak, kalau udah bosan di Solo pindah ke Jakarta Pak, aku bercandain gitu. Wah kamu ini katanya. Kemarin kan aku sama pengusaha sepatu. Iya, pengusaha sepatu kemarin. Ya sepatu, pokoknya ada pengusaha sepatu dari Jakarta. Terus Pak Ganjar tuh ditawarin sepatu. Ayo Pak, ini saya kasih sepatu, kata Pak Ganjar. Tidak, saya nggak mau dikasih, saya maunya beli, kata dia gitu. Karena bahaya kalau apalagi sekarang pejabat-pejabat gitu, katanya kalau dikasih itu jadi lebih bahaya. Makanya mendingan beli. Oh iya, makanya aku langsung bilang, berarti benar juga ya gitu, daripada dikasih mendingan walaupun cuma berapa perak tapi itu dia beli gitu. Aku baru 13 tahun paling gede, masih jauh. Nggak pernah berkeinginan seperti itu. Yang jelas mereka sekarang tugasnya cuma belajar, senang-senang, les, udah pokoknya melakukan kegiatan anak-anak yang memang di umurnya. Cuman kayaknya yang lebih senang masak itu menurut aku tuh Amel. Soalnya Amel tuh tiba-tiba suka yang lagi masak, walaupun masaknya cuman kayak ongseng apa gitu, dia yang simpel dia suka banget tuh yang kayak daging di slide gitu, dia ongseng pakai butter doang. Itu kayaknya udah ada bakat ke situ ya, semoga aja sih. Ya gabung itu. Sekarang hidup itu kan pilihan ya. Kalau misalnya kayak emang kerjaan di entertain yang memerlukan banyak waktu yang tiap hari harus sana, ya pasti aku
udah beberapa tahun ini emang sangat narik. Tapi pekerjaan yang memang kayak off air terus yang memang itu masih ada sambungannya sama si entertain aku pasti jalanin. Yang penting nggak dari pagi sampai pagi di lokasi itu kayaknya. Kalau tahu aku tuh orangnya nggak pernah punya cerita panjang gitu. Jadi ada di depan kalau emang ini bisa. Iya, anak, usaha, suami, kerjaan. Kan di luar ini juga kerjaannya juga lumayan gitu. Jadi ya udahlah ya gitu ya. Itu banyak pokoknya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.